Hai Vokanisya, ada program baru nih namanya Obsesi, obrolan seputar vokasi. Seluk-beluk dunia pendidikan vokasi akan kita bahas di sini. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Vika yang akan memandu acara ini. Dan saat ini saya sudah kedatangan tamu di podcast perdana kita kali ini. Tamu kita juga spesial pastinya. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga, kemudian juga seorang wanita karir, Ibu Sarjilah. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik, Mbak Vika. Baik ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Sehat Ibu? Ya, lumayan. Aduh. Kalau lumayan nih berarti masih ada setengah yang ini ya Ibu iya, ya. Betul. Oke. Ibu ini tadi perjalanan ke sini gimana Bu? Ya, tadi habis ngisi seminar di Bantul, kemudian bersama Pak Ari sambil ngejar waktu di tengah jalan ada Pak Ari sholat Jumat, saya menunggu. Ya. Kemudian setelah selesai saya lanjut lagi sampai sini pas jam 1:15 ya. Jadi dari pagi sudah sibuk begitu ya. Luar biasa sekali. Ibu nih berarti emang hari-hari Ibu emang selama ini juga ini ya selalu sibuk dengan segala kegiatan aktivitas begitu ya Bu ya. Iya, ya begitulah rutinitas yang cukup menantang dan juga menyenangkan begitu. Wow, keren banget. Oke, Bu, ini kan kita tahu ya bahwa Ibu ini seorang wanita karir nih. Terus juga sibuk banget kan pastinya. Dan Vokanisya, Ibu Sarjilah ini beliau adalah kepala BBPPMPV Seni dan Budaya, gitu ya Bu ya? Ya. Oke, baik. Di sini Ibu boleh dong, saya pengen tahu dan juga mungkin Vokanisya di sini juga pasti akan pengen tahu yang nggak tahu begitu ya. Awal mula nih Bu, karir Ibu nih sebelum saat ini kan Ibu di BBPPMPV ya Bu ya, sebagai kepala ya nomor 1 di sini ya di BBPPMPV. Nah sebelumnya perjalanan karir Ibu nih prosesnya sehingga bisa sampai ke titik sekarang ini sebagai kepala itu seperti apa sih Bu? Ya, terima kasih Mbak Vika. Ya, perjalanan saya sebelum saya di BBPPMPV Seni dan Budaya, saya dulu kan sebagai pegawai yang di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang ada di Kalasan kantornya. Gitu. LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta gitu. Jadi saya CPNS sampai terakhir jabatan saya ada di kepala ya, di kepala LPMP gitu. Jadi di sana posisi udah sebagai kepala gitu ya. Iya, betul. Ya. Itulah yang akhirnya membawa saya masuk pada istilahnya kalau di LPMP kan eselon 3 ya Mbak Vika ya. Dan saya juga ingin ada pengalaman baru gitu ya. Pak saya nanti hanya levelnya itu di provinsi saja gitu. Akhirnya saya termotivasi ya pas ada seleksi untuk jabatan kepala pusat PMPTK di sini. Nah, itulah awal dari saya untuk bisa gabung di PMPTK dan akhirnya menjadi BBPPMPV Seni dan Budaya. Oke. Tapi dulu untuk prosesnya sendiri sebagai kepala, mesti dari awal dulu ini. Dari pas waktu itu Ibu di LPMP itu langsung posisi di kepala atau? Oh iya. Saya jadi staf lama juga gitu ya. Di staf di bagian pelatihan ya. Di seksi pelayanan teknis itu hampir 13 tahun ya. Ya, 13 tahun. Kemudian saya alih fungsi sebagai Widya Iswara. Gitu. Jadi ada prosesnya dulu ya Bu ya. Lumayan juga 12 tahun gitu ya. Dan kemudian setelah itu saya sebagai kepala LPMP. Jadi menjabat sebagai kepala LPMP kurang lebih waktu itu berapa lama Ibu? Ya 2 tahunan ya. 2 tahunan. Ya. Oke, terus setelah itu ke BBPPMPV Seni dan Budaya gitu. Terus ini Bu, jadi kan posisi Bu kan di sana kepala, di sini juga kepala, di BBPPM juga kepala gitu. Nah,
waktu kecil gitu Bu, ini kembali flashback dulu ke masa lalu. Waktu kecil mungkin dari cita-cita Ibu sendiri nih, apakah dari dulu emang Ibu tuh aku nanti pengen jadi kepala A kayak gitu, atau mungkin ada yang lain gitu Bu? Ya, enggak kebayang gitu ya. Kebayang. Iya. Cita-cita saya dulu pengen jadi guru gitu. Oh, malah pengen jadi guru. Iya. Oke. Karena saya melihat wah, guru itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Apalagi lihat profesi guru itu mulia gitu. Jadi waktu itu masih SD pikirannya pengen jadi guru. Kemudian berubah waktu SMP pikirannya sudah berubah lagi. Oh, udah ganti lagi. Iya, pengen jadi dosen gitu. Iya. Terus akhirnya ya sampai kuliah itu pikirannya masih pengen jadi dosen gitu. Masih pengen jadi dosen sampai akhirnya akhirnya berubahnya karena setelah lulus dari IKIP Jogja itu penerimaannya kan guru ya di kantor wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Penerimaannya guru ya akhirnya saya ya sudah berarti memang saya nanti akan menjadi guru. Tapi saat penerimaan CPNS itu di CPNS saya itu di belakang nama saya itu ada bintang gitu loh. Nah, ternyata di situ itu penempatannya di BPG Yogyakarta. Di mana? BPG. BPG itu yang ada tahu nggak? Itu Balai Penataran Guru. Oh, yang berarti yang sekarang jadi LPMP itu? Iya betul. Oke. Ya, dulu namanya Balai. BPG, sekarang jadi Balai lagi. Malah kembali ke Balai lagi. Iya. Nah, itulah sehingga saya ternyata nggak jadi guru ya. Saya jadi staf ini. Nah, itulah akhirnya realita saya jadi staf di Balai Penataran Guru. Nah, mulailah saya menekuni untuk di bidang pelatihan begitu. Ya, namun saya mikir ya memang harus berkembang gitu ya. Ya, suatu ketika saya harus S2 gitu. Saya harus meningkatkan diri, mungkin bisa menjadi jabatan apa itu. Mulainya dari situ. Oh, dari situ awalnya ya. Oke, Fokanesia. Oh ya, ini ada yang menarik nih. Jadi saya nih ada dapat info nih. Kalau Ibu nih ternyata ini punya panggilan spesial. Ibu Jili, bener Ibu ya? Iya. Oke, itu awal mulanya kenapa bisa jadi Ibu Jili itu gimana Ibu? Jili. Keren. Iya keren ya, bener. Tidak sesuai ya dengan orangnya. Ya, sesuai. Gimana? Ya. Jili itu dulu kan kita bikin email ya. Email saya namanya Jili Emsa gitu. Oke. Jili Emsa, Jili_Emsa Yahoo gitu. Nah, Emsa itu nama suami saya gitu ya. Edi Marsono gitu ya. Jadi singkat berdua gitu ya. Iya. Jili Emsa, so sweet. Nah, terus sering teman-teman lihat saya pakai email Jili terus ya dipanggil lah teman-teman teman ya sering dolan atau di kantor juga Bu Jili gitu, akhirnya terbiasa juga dengan panggilan Jili gitu. Kelihatannya lebih akrab. Lebih asik gitu. juga, makanya boleh dong izin Bu, saya boleh manggil Ibu Jili gitu. Boleh juga. Ya lebih asik gitu ya. Iya. Oke, Ibu Jili kita lanjut lagi ya Bu ya. Langsung ya. Gimana? Langsung ya. Ibu, jadi ini saat ini Ibu sebagai seorang pemimpin, seorang kepala begitu ya Bu. Boleh tahu perasaan Ibu gitu yang dirasakan gitu dengan posisi itu gitu, itu gimana Bu? Iya, rasanya excited ya. Excited. Ya, karena saya menyukai sebuah tantangan begitu, dan saat tantangan itu menjadi sebuah kenyataan, dan saya ingin selalu untuk meningkatkan diri gitu. Nah, saya berusaha untuk bagaimana saya bisa menekuni gitu. Nah, menekuni dengan saya mengapa saya juga heran mungkin ya pada diri saya sendiri, sangat bersemangat begitu. Gitu. Ya, jadi misalnya hari-hari itu rasanya punya selalu ada semangat ya yang karena mungkin saya nggak ada beban juga ya. Jadi nggak ada beban dan saya semangat. Dan hari-hari itu rasanya menjadi hari-hari yang menyenangkan begitu.
ya bertemu dengan Bapak Ibu, para staf, para fungsional, tim kerja, manajemen, itu menjadi hari-hari yang menyenangkan begitu. Oke, jadi ini Vokanesia, kalau kita ingin bekerja itu bisa nyaman gitu, kita harus mencintai dulu kerjaan kita begitu ya Bu ya, dan juga senang dulu gitu, jadi biar nyaman juga ngejalaninnya begitu ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali ini, sangat menginspirasi kita semuanya. Ya mungkin kadang kan ada nih yang kalau bekerja itu kadang ada males-males, terus karena ngerasa mungkin karena capek gitu ya. Nah Ibu pernah nggak sih Bu ngerasa seperti itu? Aku capek nih, aku pengen healing Iya, gitu, iya betul. sekarang. Gitu gimana Ibu? Ya kalau healing gitu kita perlu untuk melakukan refreshing ya. Refreshing kita kan bisa dengan keluarga. Saat bertemu dengan keluarga itu tempat untuk healing sebetulnya. Oh gitu ya, cukup dengan keluarga ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat semua yang mungkin sudah berkeluarga, ketemu dengan anak, dengan suami, dengan keluarga itu menjadi healing. Oke. Menjadi sesuatu. Dan itu luar biasa. Atau mungkin juga kita perlu healing, jalan-jalanlah bersama suami gitu, ke pantai atau ke Kaliurang berdua gitu. Sip. Naik motor gitu ya. Jadi asik itu juga, sederhana tapi asik begitu gitu. Ya Bu ya. Jadi ini ada sedikit nih, saya dapat bocoran nih Bu. Jadi Ibu tuh kalau di kantor, Ibu tuh jarang marah, selalu senyum gitu Bu. Itu gimana Bu? Bener Bu? Bener nggak ya? Bener. Jarang marah ini. Itu gimana Ibu? Kenapa Bu? Mbak April sama Pak Bang. Iya. Apa ya? Ya memang nggak ada yang perlu dimarahkan ya. Oh gitu. Oke. Saya mikir bahwa mungkin kalau seorang pegawai belum bisa melaksanakan, itu mungkin memang belum tahu ya, belum tahu, dan justru harus diberitahu gitu. Mungkin ada, ya kita tahu pegawai itu tidak semuanya memiliki motivasi, memiliki semangat, memiliki kinerja yang sama gitu bagusnya. Nah justru disinilah ini menantang saya. Artinya menantang itu artinya menjadi sesuatu yang saya harus menghadapi. Jadi justru jadi bikin semangat begitu ya. Saya harus bertemu dengan Bapak Ibu yang mungkin saya harus berdialog, untuk bercerita, untuk melakukan apa yang tentu saja memang tidak ada hal yang perlu dimarahi gitu ya. Memang kalau ada sesuatu yang krusial ya mungkin, tapi perasaan saya ingat-ingat kapan ya saya marah ya. Ya insya Allah mantap. Ya insya Allah belum ya. Tapi kalau ada yang merasa dimarahi ya saya mohon maaf ya. Oke, baik. Nah Ibu sekarang ini berkaitan dengan profesi Ibu ya, pekerjaan Ibu ya sebagai kepala di BBPPMPV Seni dan Budaya nih Bu. Dengar-dengar nih kemarin kan waktu pandemi kan sempat ya untuk kegiatan itu secara daring begitu ya Bu ya. Nah untuk itu sampai saat ini gimana Bu perkembangannya gitu? Apakah masih tetap daring ataukah mungkin sudah pindah ke luring? Karena kalau untuk saat ini sih kita udah dari pandemi ke endemi ya Bu ya, udah menuju endemi ya Bu ya, mungkin atau mungkin sudah dari kapan gitu dimulai ada luring gitu, mungkin bisa disampaikan Ibu. Terima kasih Mbak Vika. Jadi program-program yang ada di BBPPMPP Seni dan Budaya, kelihatannya luring itu sudah kita mulai saat pandemi itu juga sudah ada luring ya. Oh sudah ada? Sudah ada luring. Jadi waktu itu kita blended ya, blended hybrid ya. Kita ada yang kita daring dan juga kita ada yang pakai luring. Jadi kita combine gitu. Dan sekarang sudah saatnya kita untuk bangkit ya, mereka bangkit untuk bersama-sama karena tugas kita masih banyak ya. Program-program ini menumpuk semua. Banyak banget ya Bu. Banyak banget dan itu tidak bisa kita hanya daring terus gitu. Ya, satu ketika memang kita ada kalanya kita daring, nanti kita sesuaikan dengan kepentingannya. Tapi saat ini kita memang harus segera Canco Taliwondo segera luring, dan kelihatannya ini sudah teman-teman juga sudah siap ya. Sudah mulai ini sudah beberapa kegiatan kita dengan luring,
dan kondisi kesehatan juga sudah semakin baik ya. Baik, ya, Alhamdulillah di DIY juga sudah semakin membaik ya. Apalagi di Pemda itu sudah 100% ya, 100% sudah WFO-nya 100% sudah lama. Sudah gitu. lama malah. Tapi Sudah kalau dengan lama. BPPMPP sendiri gimana Bu untuk WFH-nya? Apakah masih 50-50 atau pembagiannya gimana tuh Bu? Kelihatannya sudah mulai ya? 100% kita WFO ya. Oke. Tapi sebelumnya dulu waktu kita kan ada sekitaran 2 tahun ya, itu ada pandemi COVID yang luar biasa itu ya. Itu untuk kegiatan sendiri di BPPMPV itu Bu, apakah itu menghambat atau tetap jalan atau gimana Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Kita menyadari bahwa pandemi betul merupakan kendala bagi kita untuk melaksanakan kegiatan. Tapi saat itu ada kendala, kita kan mencoba untuk mencari solusi agar semua program yang sudah dicanangkan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, makanya upaya-upaya yang dilakukan, ada daring, ada ini dan sebagainya, kita upayakan untuk melaksanakan program tersebut. Jadi ya kita anggap sekarang ya kita harus siap untuk melanjutkan. Tapi berarti untuk saat ini kita yang ke arah dari pandemi ke endemi ini berarti udah siap ya untuk siap, luring dan sebagainya begitu ya. Iya. Apalagi kan para pegawai sudah booster ya. Sudah booster semua ya? Iya, saya baru kemarin. Masal baru kemarin ini booster. Terus kondisinya gimana Ibu? Iya, ini rada semelenget. Waduh. Tapi mudah-mudahan selalu sehat Ibu ya. Oke, iya. Dan karena emang kemarin luar biasa sih Bu ya untuk pandemi sendiri, karena mungkin ada juga yang diantara pegawai-pegawai di BPPMPP juga banyak yang ini ya Bu ya, yang kena gitu ya Bu ya. Iya, tapi alhamdulillah kalau lihat prosentasenya termasuk kita ya cuman sedikit ya. Ya kita bersyukur daya tahan tubuhnya luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Sudah sampai ke vaksin ketiga ya. Udah ketiga, Masya upaya Allah. Dan ini betul-betul lembaga memberikan perhatian yang juga cukup untuk kesehatan para pegawai. Oke. Ya, dan jadi kalau misalnya untuk saat ini Bu, untuk saat ini untuk kegiatan-kegiatan itu kan banyak banget di tempat Ibu ya. Iya. Nah, terus dari Ibu sendiri nih, Ibu pastinya sibuk banget gitu ya, kesana kesini kegiatan di mana gitu kan, dalam sehari mungkin lebih dari satu kegiatan gitu kan. Nah, Ibu tapi dilihat tuh tetap aja strong gitu ya, tetap kuat gitu. Nah mungkin ada ini Bu, Iya. Ada ada trip tipsnya gitu atau ini dari Ibu untuk menjaga stamina Ibu gitu. Oh iya. Iya kan kelihatan selalu ini terus Bu, seger. Iya. Tips untuk menjaga tetap seger ya. Ya, jadi untuk aktivitas sehari-hari agar bisa kita kelihatan semangat dan sebagainya terkontrol dan mungkin kelihatan bukan strong ya, kayak strong tuh bagaimana gitu. Ya pasti kuat, tetap fit, tetap prima fit gitu. Ya, fit prima. Ya, yang pertama adalah memiliki semangat dan niat yang kuat itu. Ya, itulah yang mungkin sangat mempengaruhi ya aktivitas saya sehari-hari. Semangat dan happy gitu. Ya, kondisi apapun rasanya hari-hari itu menjadi happy gitu. Nah, itu sudah merupakan 50% sendiri ya. Ya, jadi, adanya juga happy. Ke kantor itu merupakan hal yang menyenangkan. Itu sudah merupakan modal tersendiri. Nah, selebihnya nanti kita asupan vitamin ya. Mbak Vera sama Bu Dokter ya juga memberikan juga. Ya. Kemudian juga karena saya orang Jawa juga saya sering minum jamu ya. Terus makan makanannya gitu gimana Ibu? Ya biasa aja. Biasa aja? Iya dong. Seperti orang-orang yang lain. Ada yang spesial mungkin? Apa ya? Ada yang spesial mungkin yang Ibu paling favorit gitu sehingga itu juga bisa jadi sebagai Ibu untuk tetap menjaga stamina karena kan seneng nih makanannya gitu. Yang mungkin agak pedes ya. Kita akan lihat nih. Bener nggak sih Ibu? Makanan favorit Ibu apa nih?
Saya suka yang nggak pedas. Yang agak pedas? Nila bakar. Wah, mantap banget ini. Nila bakar itu suka. Oke, suka dengan nila bakar. Oke, dan kru coba deh kita ini bener nggak ya? Ibu suka dengan nila bakar ini? Wah, ternyata bisa dicek Ibu. Coba kita cek Ibu. Bener ini sesuai nggak sih dengan kita kemarin cari tahu tentang Ibu begitu ya? Oh iya. Makanan kesukaan Ibu atau favorit Ibu ini gimana nih? Saya bukain atau gimana ya? Bentar. Bisa dibantu bentar. Oke. Oh ininya ya Bu. Apa namanya? Urapan ya Bu? Urapan Iya, suka ya Ibu ya? Suka. Wow, benar berarti kita nggak salah berarti. Terus? Oh iya. Oh, bener loh ternyata Vokanesia. Ini nila bakar, tapi gimana nih? Saya mau ngambil agak susah ini ternyata. Nah, kelihatan nggak ini? Gini, kelihatan nggak? Itu bener. Oh iya. Tapi ini kayaknya karena Ibu suka yang pedas ya? Iya. Bisa dibantu nih. Jadi kan mumpung nih Ibu lagi di sini nih, kita juga pengen tahu semuanya kan. Dicicip aja buat Ibu, bisa dibantu untuk sendok. Ya. Iya dong, ini mumpung Ibu di sini dong, kita pengen tahu karena kan kalau Ibu sebagai kepala kan jarang-jarang nih kita melihat secara langsung gitu Ibu. Untuk apa namanya? Selama ini kan kita nggak tahu ya makanan favorit Ibu seperti apa, dan akhirnya sekarang kita tahu bahwa ternyata gurami nila gitu ya Bu ya, pedes ikan jenis-jenis ikan lah ya yang pedes ternyata jadi makanan favorit Ibu ini, dan menarik sekali ini. Dilihatnya saya jadi ngeliatin terus. Jadi lapar ya. Jadi lapar ya Bu ya. Tadi Ibu udah ini ya, udah makan siang Ibu? Iya. Sudah ya, oke. Nanti makan sore. Sudah disiapkan loh Ibu. Siap. Oke, ini bisa dibantu untuk kru untuk ini Ibu mencoba mencicipi. Bener nggak sesuai dengan yang apa namanya? Jadi favorit Ibu gitu ya, pedas, ikan yang pedas gitu. Nanti jangan-jangan nanti ikannya rasanya manis atau asin kan gitu kan ya. Oke, silakan untuk tim mana nih? Dibantu dong untuk sendok dan piring. Nah, Ibu. Oke, dicoba di ini aja. Kalau Ibu agak susah? Iya. Agak susah Ibu agak dibantu. Ditoelkan ya. Ditoelkan. Tim mana tim? Dibantu diambilkan gitu. Biar lebih mudah. Oke. Terus selain itu kayak makanan-makanan yang yang manis kayak gitu-gitu juga ini Bu. Saya suka yang agak gurih-gurih ya. Lebih ke gurih. Oke. Seperti urapan itu urapannya agak gurih ya. Lebih ke gurih ya. Jadi kalau untuk favorit sendiri ini lihat dari maksudnya dari tempat aku suka nih dari sana nih, atau cuma apa tahu semua jenis itu dari manapun oke. Iya. Yang penting enak gitu ya. Yang penting enak Vokanesia. Oke. Iya. Bisa dicoba ini boleh Bu. Dicoba ya. Oke, Vokanesia kita akan ini Ibu akan mencoba, Bu Jili akan mencoba ini tadi ya, spesial surprise dari kru makanan yang udah disiapkan dan ternyata sudah betul. Gimana Ibu? Ini makanan favorit keluarga. Makanan favorit. Oh keluarga, jadi semuanya suka ya Ibu ya? Suka, ikan. Ikan itu makanan favorit. Favorit ikan apa aja gitu. Apa aja suka ya. Tapi memang bagus juga sih ya ikan tuh ya Bu ya. Aman lah dari ini kolesterol kayak gitu. Gimana Ibu? Sesuai? Deg-degan nih. Takut salah. Endes. Wow. Oke. Ya berarti sudah sip, ternyata benar ya. Makanan favorit Ibu. Baik, bisa dibantu sudah? Oke. Ini kayaknya dipindahin aja ya? Minta tolong untuk dipindahkan aja atau oke deh, nanti sembari menunggu. Baik, Ibu. Baik, kita lanjut lagi ya Bu ya. Oke. Nah,
untuk Ibu nih, dengan tadi kan Ibu sudah sampaikan juga bahwa saat ini banyak banget kegiatan yang sudah dimulai, kemudian juga apa namanya, Ibu juga jadinya sibuk gitu ya. Nah, untuk mengatur waktunya, jadi mengatur waktu Ibu untuk di kantor, terus juga di keluarga, seperti itu Bu, gimana? Jadwal itu sebetulnya sudah ada ya. Sudah ada. Jadwal itu sudah ada. Jadi jadwal ngantor gitu ya. Itu sudah ada. Jadwal pulang ya. Itu jadi sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Cara mengaturnya ya ini yang penting adalah saat berada di kantor ya kita berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan tugas-tugas kantor gitu. Ya. Kemudian kalau sudah sampai di rumah perannya kan ganti sebagai ibu rumah tangga sebagai seorang istri. Jadi sudah menanggalkan jabatan kepala. Ya sudah ganti daster terus ke cuci piring atau gitu ya. Masih sempat Ibu. Loh itu kan tugas Ibu. Tugas Ibu. Masa nyiapkan makan malam anak-anak karena saya tidak punya pembantu yang sampai malam ya, jadi yang tinggal harus memastikan sambil melaksanakan. Baik gitu. Ibu. Nah, Vokanisya tadi kita sudah banyak banget ya tahu sisi lain dari Ibu Jili, beliau yang selalu sibuk seorang kepala begitu ya, selama ini selalu sibuk dengan segala kegiatan, tapi ada loh ini yang mungkin Vokanisya belum tahu gitu ya. Sesuatu yang spesial dari Ibu yang kita selama ini nggak tahu gitu. Nah, oke, baik, kita akan saksikan dulu yang berikut ini. Di Cimahi ya? Di Cimahi ya, waktu kemarin ya. Ternyata Vokanisya, jadi Ibu tuh yang biarpun udah sibuk ngurusin kerjaan di kantor sebagai pemimpin, sebagai kepala, terus juga sibuk di rumah juga ngurusin keluarga. Ternyata Ibu ini juga mempunyai sesuatu yang spesial begitu. Ternyata Ibu tuh pinter nyanyi begitu ya Bu ya. Pinter nyanyi luar biasa sekali. Jadi masih sering nyanyi gitu. Hanya suka aja. Suka aja. Tapi untuk nyanyi gitu sebelumnya ya karena saya mungkin dulu Widya Iswara ya. Widya Iswara itu kan harus joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan. Ya, maka saya harus bisa membuat pembelajaran di kelas saya itu yang menyenangkan. Nah, itu. Maka itu saya adopt. Bagaimana saya harus bisa menyenangkan, artinya kalau di forum, kalau di apa itu terus saya bangun mindset saya bagaimana untuk menampilkan diri itu menjadi sesuatu yang ada kegiatan apa bisa menyenangkan gitu. Jadi awal nyanyi itu dari situ dulu atau bukan dari kecil emang suka nyanyi? Kurang pede ya. Kurang pede ya. Tapi bener loh, suaranya bagus banget loh. Dan saya juga ada sih beberapa, sebenarnya banyak sih video-video yang saya dapat di sini gitu kan, nggak cuma ini aja. Dan kayaknya ada satu lagu yang saya
ngamati, saya ngamati. Itu ada lagu Pertemuan ya Bu ya. Nah, ibu suka banget ya sama lagu itu. Legend ya. Legend ya. Emang mungkin ada cerita atau gimana Bu? Jadi mungkin bisa di ini Bu kasih tahu Fokanesia. Lagu Pertemuan itu kan maknanya dalam ya. Itu pernah saya nyanyikan pada saat ada perpisahan gitu dengan salah satu pegawai di LPMP gitu. Nah, terus karena kita sangat dekat, kemudian kita juga sangat menghayati ya. Jadi kayaknya masuk gitu lagu itu. Nah, jadi itu jadi lagu andalan ya. Makanya tadi saya bilang beberapa kali saya lihat gitu lagunya itu. Iya, betul. Kalau pas ada sesuatu yang berkesan, saya sering menyanyikan lagu itu kalau ada yang sesuatu yang berkesan. Tapi kalau berkesannya itu kurang gitu juga ya nanti sesuaikan aja moodnya saat itu. Oh gitu. Ya, tidak setiap kali ada kegiatan atau gitu terus menyanyikan lagunya lagu itu gitu. Tapi cuman emang karena melihat timingnya aja ya. Betul. Jadi emang lagu itu yang ternyata sering atau mungkin bisanya cuman itu ya. Enggak, tapi banyak kok Bu lagu-lagu yang lain juga banyak. Ternyata lagu kayak campur sari gitu juga banyak loh Ibu lagunya. Dan kayaknya nanti bisa deh saya diajarin juga untuk dua nyanyi sama Ibu ya Bu ya. Belajar bersama. Belajar bersama. Oke, jadi bukan kalau untuk nyanyi sendiri Bu. Itu jadi bukan kayak kalau pas mungkin lagi nggak enak hati mungkin atau apa gitu itu juga ininya kenyanyi juga. Ya juga. Oh gitu juga. Ya kalau di rumah ya karena hampir anak-anak saya suka nyanyi semua gitu. Ya di rumah itu ya bengak-bengoknya sama gitu. Atau nyetel tape, nyetel video ya sama gitu. Jadi atau nanti kadang anak saya yang gitar saya nyanyi gitu. Ya entah nyanyinya kayak apa gitu. Iya. Nah, berarti kalau tadi kan kita sudah lihat ya Bu ya di sini lewat layar. Nah, ini Fokanesia juga penasaran ya. Jadi kalau Ibu nyanyi langsung di sini dan juga tim gimana? Penasaran juga kan ya? Oke. Ini bisa dong Bu nyanyi sedikit buat kita di sini gitu. Apa lagunya? Monggo aja. Pertemuan ya. Pertemuan boleh. Biar ya. aja. Karena ini pertama kita pertemuan di sini ya Bu. Pertemuan yang pertama kali launching. Iya. Mulai ya. Boleh, silakan. Pertemuan kali ini tak kulupakan. Pertemuan siang ini membawa kesan. Walau sejenak bertemu, hanya sekilas memandang, cukup memberi kenangan indah dan syahdu. Nah, sudah. Aduh, saya udah wow, saya udah terlena nih Bu. Asik banget suaranya soalnya gitu didengerin. Ya, tapi ternyata benar, emang bagus banget ya suaranya ya Fokanesia. Keren. Oke. Ya, dan mantep banget loh ini Fokanesia suara Ibu ya. Jadi tadi daripada kalau misalnya kita lagi gak enak hati, kita di rumah marah-marah, mending kita dengerinnya lagu atau kalau enggak nyanyi gitu ya. Bener ya. Replacement. Oke, jadi Fokanesia itu tadi kita udah banyak tahu ya tentang Bu Jili, Kepala BBPP MPV Seni dan Budaya, tentang beliau yang mungkin selama ini kita nggak tahu ya, yang selama ini kita tahunya Ibu Jili sebagai Kepala BBPP MPV Seni dan Budaya. Jadi mungkin kalau untuk Fokanesia yang ada di kantor BBPP MPV Seni dan Budaya udah tahu lah ya. Tapi kalau saat ini menyaksikan juga akhirnya jadi tahu nih tentang Ibu gimana Ibu, kemudian juga Ibu sebagai seorang kepala, terus makanan favorit Ibu nih yang mungkin sebelumnya nggak tahu, jadi tahu juga ya Bu ya. Hobi Ibu juga yang ternyata ini ya nyanyi ya Bu ya. Ada juga lagi. Oh, ada lagi apa tuh? Traveling, wow. Asik banget ya, hobinya asik banget ini Bu. Baik, oke, ini terima kasih banget loh Bu sudah menyempatkan hadir di sini dengan
kondisi Bu yang agak kurang fit ya Bu ya, mudah-mudahan Iya. segera Tapi fit. terus Kelihatan. ketemu Mbak Vika kan terus semangat ya. Iya, ketemu dengan Pokoknya. teman-teman bikin semangat. Iya, selalu semangat. Saya betul-betul mengapresiasi teman-teman di BMPB Seni dan Budaya itu. Tadinya kurang semangat, kalau udah ketemu itu jadi semangat. Jadi semangat. Iya, ketemu manajemen, ketemu teman-teman itu menjadi semangat tersendiri. Jadi semangat, Iya, jadi betul. penyemangat begitu ya Bu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banget Ibu untuk waktunya, sehat selalu. Amin. Untuk Ibu ya, dan Vokanesia itu tadi obrolan kita dengan Ibu Jili, Ibu Sarjilah, Kepala BBPMP Seni dan Budaya yang merupakan panutan saya juga sebagai seorang ibu yang selalu menginspirasi ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan Obsesi. Jangan lupa ya, like, share, dan komen di bawah ini. Oke, terima kasih semuanya. Salam Vokanesia.